Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai perkuliahan komputasi geofisika yang merupakan mata kuliah pilihan peminatan geofisika pada program studi fisika. Hari ini kita akan lanjutkan materi terkait pengolahan sinyal digital. Sebelum ke materi, kita lihat ada outline yang akan kita sampaikan di perkuliahan ini, itu adalah proses digitalisasi sinyal, kemudian ada sinyal kontinu dan sinyal digital, kemudian ada pengolahan sinyal. Ya, sinyal kontinu dibuat menjadi sinyal digital melalui proses digitalisasi atau diskretisasi untuk mempermudah analisis, penyimpanan, dan pemrosesan oleh perangkat elektronik seperti komputer. Ya, jadi sinyal kontinu yang dimaksud adalah contohnya adalah sinyal seismik karena dia bentuknya kontinu terus-menerus ya. Yang itu contohnya salah satunya, mungkin ada sinyal yang lain yang bisa kita analisis ya. Nanti kemudian untuk kita dapat simpan, kita dapat proses di perangkat elektronik kita seperti komputer atau kita mendisplaynya di monitor. Kita perlu melakukan proses digitalisasi atau diskretisasi untuk merubah sinyal kontinu menjadi sinyal digital. Ya. Nah, sinyal digital inilah yang kita dapat simpan, kita dapat proses dan kita tampilkan di monitor kita. Ya, ini contohnya sinyal kontinu ya. Sinyal kontinu itu nantinya kita display dalam monitor di mana kita bisa lihat ya. Kemudian habis itu kita lakukan rubah sinyal kontinu ini menjadi sinyal diskret. Ini prosesnya. Kemudian dari sinyal diskret itu baru kita kuantitasasi menjadi sinyal digital ya. Seperti ini bentuknya. Jadi di sini ada dua jenis, sinyal kontinu dan sinyal diskret ya. Sinyal kontinu itu adalah sinyal yang seperti ini, contohnya dia terus-menerus dari segi domain waktu, ini domain waktu ya, ini amplitudo. Nah, sinyal dan gelombang itu sama, jadi dia memiliki dua parameter itu ya. Salah satunya adalah amplitudo dan frekuensi. Sehingga kita bisa lihat kalau sinyal seismik misalkan dia terus-menerus ya. Nah, tapi diskret itu tidak, dia ada waktu sampling ya. Di N ini adalah waktu sampling, sedangkan T di sinyal kontinu itu adalah waktu, dia infinite nih sifatnya. Nanti kita lihat setelah ini. Jadi waktu sampling itu dia memiliki visual secara titik ke titik itu ada gap ya, ada jarak samplingnya. Ya, itu tergantung kita mau berapa, bisa 1 milisecond, 2 milisecond, ya, 4 milisecond. Biasanya seismik itu disampling per 2 atau per 4 ya, milisecond. Nah, kemudian ada sinyal kontinu, dia dari kata kontinu itu sendiri artinya terus-menerus atau berkelanjutan. Jadi waktunya itu bilangan real ya, bilangan real. Jadi kalau kita punya sinyal kontinu seperti ini, kita zoom in ke arah amplitudenya seperti ini ya, kita lihat amplitudenya ternyata dia itu tidak kelihatan titik ke titiknya ya. Dia terlalu rapat atau disebutnya sebagai infinite point between data, sehingga disebutnya sebagai sinyal kontinu ya. Ciri khas dari sinyal kontinu itu dia titik datanya adalah infinite. Nah, ini agak sulit kita simpan di komputer kita. Kenapa? Karena yang bentuknya infinite itu akan memberikan storage atau data yang cukup besar di hard disk kita. Kemudian untuk mengolahnya juga pasti sulit karena butuh komputer yang sangat canggih. Nah, untuk itu proses konversi dari sinyal kontinu itu ke sinyal digital sangat penting ya. Nah, kemudian di sini ada sinyal diskret ya. Sinyal diskret atau diskret sinyal itu waktu samplingnya itu ekuivalen dengan bilangan integer. Contohnya adalah integer itu bilangan bulat ya, 1, 2, 3 ya, 4 ya, seperti itu. Nah, jadi waktu samplingnya ini atau N-nya itu kelihatan titik per titik ya. Nah, dia ini contohnya 5 ke 6, jadi 1 milisecond di sampling titik per titiknya. Walaupun kita sampling tapi pola dari sinyalnya akan tetap sama ya. Jadi tujuannya adalah mengurangi komputasi atau pemrosesan atau penyimpanan, tapi tetap menampilkan visual data yang sama dengan sinyal kontinunya. Ya, jadi hasil convertnya itu tetap harus sama. Jadi waktu samplingnya itu tidak boleh terlalu
besar ya. Kalau terlalu besar nanti bentuknya nggak akan sama dengan sinyal kontinunya. Terlalu kecil, hard disk kita atau space dari storage kita juga akan semakin membesar ya, sehingga kita akan tidak efektif juga. Jadi kita butuh perkiraan sampling yang tepat gitu ya. Jadi sinyal yang disimpan komputer itu harus discrete ya, karena kalau continuous itu biasanya nggak mungkin ya, terlalu besar biasanya. Ya, kemudian simbol dari sinyal continuous itu biasanya fungsi dari waktu ya, T ya. Jadi komponen lateralnya itu adalah waktu, vertikalnya itu adalah T ya, waktu juga. Jadi fungsi Y terhadap T dan X terhadap T. Sedangkan sinyal discrete itu adalah fungsi X terhadap N itu adalah nilai cuplikan atau sampling ya, bisa per 1 milisecond, per 2 milisecond ya. Jadi jarak antar titiknya 1, 2 atau 4 tergantung kebutuhan dari storage kita, komputer kita. Nah, ini adalah contoh sinyal ya, sinyal yang terekam di dalam data kita. Itu bisa jadi sinyal yang terekam di data kita itu yang ditampilkan di monitor itu bisa lebih dari satu sinyal. Contohnya seperti ini. Ini sinyal 1 ya, kelihatan sekali ya. Sinyal 1 dan sinyal 2 ini beda. Bedanya dari mana? Amplitudenya sama ya. Ini amplitudenya sama, 1 minus 1. Tapi yang membedakan adalah frekuensinya. Ingat, frekuensi itu adalah banyaknya getaran dalam suatu waktu. Misalkan kita anggap ini 0 sampai 0,4, itu dia banyaknya mungkin kita bisa hitung ya. Itu lebih sedikit dibandingkan yang sebelah kanan ini yang saya tunjuk sekarang. Dia itu lebih rapet ya. Lebih rapet artinya lebih banyak dalam waktu mungkin sekian detik. Nah, artinya frekuensinya itu lebih tinggi yang kanan ini dibandingkan yang kiri. Artinya dia dua sinyal yang berbeda. Ya, ini sinyal yang kiri dan sinyal yang kanan berbeda. Ya. Nah, biasanya sinyal yang terekam itu satu gelombang atau satu sinyal yang terekam itu bisa lebih dari satu sinyal. Maksudnya adalah penjumlahan ya. Jadi hasil akhir dari sinyal yang terekam itu bisa jadi penjumlahan dari beberapa sinyal. Contohnya, gelombang seismik dari gempa itu belum tentu benar-benar dari sinyal gempanya itu sendiri, atau sinyal dari seismik refleksi yang dari dinamit itu juga belum tentu dari sinyal dinamitnya itu sendiri. Bisa jadi ya sinyal yang terekam itu dari sumber lain, contohnya pergerakan di sekitar alat rekam ya, kemudian ada petir ya di sekitar alat rekam. Nah, itu kan menghasilkan getaran juga. Atau adanya alat-alat bergerak ya, seperti mobil itu juga mengganggu atau menjadi noise ya di dalam data yang terekam. Sehingga hasil rekaman itu bisa lebih dari satu sinyal yang data dan tapi biasanya hanya dua, data atau dia noise. Ya, karena noise itu lebih yang merupakan yang kita tidak mau ya, sedangkan data yang kita mau. Jadi noise itu pasti akan terekam juga. Dan itu akan terjumlahkan dengan data kita. Nah, secara visual itu tidak bisa dibedakan ya. Contohnya yang gambar yang atas ini contoh gambar data kita. Misalkan dia terekam dalam satu sinyal yang di display, tapi kalau kita lihat secara nanti ada prosesnya, itu sebenarnya dia penjumlahan lebih dari satu sinyal. Nah, untuk melihat dia benar lebih dari satu sinyal atau tidak, itu kita melakukan proses yang namanya transformasi. Ini pernah dipelajari di fisika matematik terkait transformasi Fourier. Ya, ada lagi transformasi yang lain, tapi yang umum untuk melihat banyaknya sinyal itu adalah Fourier transform, di mana prosesnya adalah merubah fungsi waktu amplitudo menjadi frekuensi ya, frekuensi intensitas, biasanya intensitas amplitudo juga ya. Nah, di sini kalau kita rubah fungsi waktu ke fungsi frekuensi, ternyata satu sinyal yang kita lihat di sini ternyata itu memiliki 3 frekuensi yang berbeda. Ada yang di sekitar sini ya, ini mungkin sekitar 1 atau 2 Hz, ini sekitar 5 Hz ya, dan kemudian ada yang 10 Hz. Artinya, 20 Hz. Artinya satu sinyal ini yang kita lihat itu memiliki 3 frekuensi. Artinya satu sinyal yang kita lihat itu sebenarnya penjumlahan dari 3 sinyal yang berbeda. Nah, buktinya apa? Buktinya ini, dia memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Ya, modulasi dari satu sinyal ini dia adalah 3 frekuensi yang berbeda. Artinya, ini sudah tercampur oleh beberapa sinyal. Misalkan kita mau
data kita hanya yang di 5 Hz misalkan, berarti data kita itu terlihat yang 5 Hz misalkan. Nah, berarti yang di 2 atau 20 Hz ini adalah noise, seperti itu. Nah, itu bisa kita proses untuk kita hilangkan sehingga hanya muncul yang bagian yang 5 Hz. Itu namanya filter, ya. Nanti kita lakukan proses filter. Oke, nah untuk itu kita tahu dulu prosesnya ya untuk melihat sinyal itu dalam bentuk frekuensi dengan transformasi Fourier. Ada juga seperti ini ya, ini bisa kita lihat ya perbedaannya kalau ini nggak dijumlahkan tapi dia sinyal terpisah ya, jadi yang pertama rendah kemudian langsung tinggi. Nah dari transformasi juga, ini transformasi Fourier juga kita bisa lihat dia ternyata ada dua sinyal yang berbeda, ada yang negatif dia di sekian Hertz ini mungkin rendah ya, mungkin 5 atau sekian, ini sekitar 50 Hz mungkin ya, lebih tinggi lagi. Nah ini bisa kelihatan dari spektrum frekuensinya. Nah ini yang akan kita lakukan di pengolahan sinyal digital ini, memanfaatkan analisis sinyal data kita menjadi gabungan sinyal berbeda dan kita nanti lakukan filter ya, jadi prosesnya seperti itu. Nah itu tujuannya banyak dimanfaatkan di pengolahan data seismik, bagaimana kita memisahkan sinyal data dan sinyal noise ya, agar kita bisa dapatkan benar-benar hasil refleksi bawah permukaan atau sinyal dengan hasil pantulan di bawah permukaan yang kita inginkan. Nah, pengolahan sinyal ya ini ya, ada beberapa, misalkan ada sinyal, kita lakukan dulu analisis ya, jadi membuang noise atau gangguan, misalkan sinyal yang kita dapatkan ini adalah gabungan, tadi ya contohnya misalkan dari 2 frekuensi yang berbeda atau 3 frekuensi yang berbeda, yang kita analisis dulu dari FFT, oh ternyata ada 3, baru kita lakukan modifikasi ya untuk filtering atau proses pemilteran dari data itu sehingga output yang kita dapatkan adalah sinyal dari data yang kita inginkan. Mungkin itu ya, jadi ini ilustrasi dari proses pengolahan sinyal. H ini adalah bagian dari prosesnya. Nanti kita akan coba buat sinyal input yang gabungan dari beberapa sinyal. Kemudian kita coba lakukan filtering di sini dan hasilnya kita tampilkan adalah data real yang kita inginkan untuk kita analisis, untuk interpretasi. Mungkin itu saja saya akhiri, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.